You guys, selamat malam dan kembali lagi bersama gue ya, Abdulatif di channel Tech TV. Oke, pada video kali ini gue akan bahas tentang tagihan atau rincian tagihan IndiHome 2020 ya. Sebenarnya ini kontennya itu oke. Kali ini gue akan membahas tentang tagihan yang aku pakai atau tagihan punya aku sendiri, bukan tagihan milik orang lain. Banyak teman-teman di sini tuh juga yang sebenarnya bingung dengan tagihan IndiHome karena terkesan tidak transparan dan suka berubah-ubah. Nah, maka dari itu gue akan bahas tentang rincian tagihan IndiHome-ku di tahun 2020 ini ya ke kalian. Jadi kita mungkin bisa juga saling sharing eksperimen atau sharing berbagi tentang IndiHome. Oke, jadi bagi kamu yang punya masalah dengan IndiHome atau ingin tanya-tanya terkait itu, oke, kita bisa diskusi di komen. Oke, perlu diingat tagihan IndiHome itu dari daerah ke daerah atau setiap daerah itu beda cuy, biayanya beda. Oke, kalau di sini itu tagihan di Jogja, Jateng ya. Jadi perlu diperhatikan bahwa harga itu tidak selamanya sama semua. Ya, ini kayak kita beli kartu paketan seperti Telkomsel, itu kan Telkomsel juga ada yang namanya zona. Zona A, zona B, zona C, zona D, dan itu setiap zona itu harganya beda-beda. Nah, itu mungkin juga Telkom juga menerapkan seperti itu. Dan alasannya ya mungkin juga akses juga, kesulitannya akses mungkin juga bisa seperti itu. Oke, tapi yang akan kita bahas itu adalah IndiHome rincian tagihannya di tahun 2020. Oke, teman-teman, yang akan aku bahas ini adalah tagihanku sendiri ya, bukan tagihan milik orang lain. Nih akunku sendiri seperti ini. Dan ini aku ceknya langsung pakai komputer, jadi agar lebih enak ya, dan lebih gede layarnya, dan juga kalau aku juga lebih suka menggunakan komputer seperti ini. Oke, mungkin ketika kalian login itu halaman pertamanya itu bukan seperti ini guys ya, agak sedikit berbeda. Nah, oke guys, setelah kalian login di myindihome.co.id ya, ini linknya, kalian bisa melihat sendiri di sini linknya. Dan kalau kalian, kita taruh bawah aja. Oke, dan kalau kalian setelah login itu tampilan awalnya seperti ini ya. Dan gue akan bahas rincian atau tagihan rinciannya itu IndiHome itu seperti apa kalau punya aku sendiri ya. Untuk mengeceknya itu teman-teman bisa langsung klik di sini di tagihan ya, di pojok kanan ada namaku, avatar gitu ya. Terus kita klik di tagihan. Kita tunggu. Ini kayaknya juga ada trouble ya, agak lelet. Nah, teman-teman bisa melihat ini adalah tagihanku waktu menggunakan Speedy IndiHome yang dual play dengan kecepatan 20 Mbps. Oke. Dan ini harganya itu stabil ya, 368, 366, 366, dan ini aku pasangnya baru bulan kemarin, Februari 2020 ya, kalian bisa melihat di sini. Oke, untuk detail rinciannya itu di sini seperti ini guys. Entah kenapa rinciannya itu cuman seperti ini, padahal di milik tagihan orang-orang itu beda, sedikit berbeda. Jadi ada abonemen, kemudian STB, atau ada paket add-on lainnya. Oke. Tapi kalau di sini di tempatku atau di punya aku itu cuma seperti ini guys. Jadi tagihan seperti ini dan abonemennya ini 20 Mbps. Kemudian PPN-nya 10% ya, dari 332.581 itu segini, dan totalnya segini. Jadi stabil semua kalau kita perhatikan ya. Nah, ini juga ini entah kenapa agak sedikit berbeda, aku juga nggak tahu.
Tapi yang penting meskipun harganya sedikit berbeda, itu harganya yang nggak naik terlalu drastis gitu ya. Teman-teman bisa melihat di sini, ini dari bulan Februari, Maret itu semuanya stabil ya. Jadi ini bisa disimpulkan bahwa tagihannya IndiHome itu memang bukan sering terbuka gitu loh. Kalau menurutku sendiri terbuka, meskipun di sini tidak dijelaskan secara rinci, yang penting kita bisa melihat abonemen kita. Nah, terus terkadang itu juga banyak teman-teman yang rasa ditipu, kok tagihannya itu tiba-tiba naik. Nah, itu ini aku juga nggak tahu masalahnya apa, tapi penyebab utama itu adalah di sini guys, add-on. Nah, ini add-on ini yang menyebabkan tagihan kita naik ya. Biasanya misalkan nih kalian atau teman-teman di sini ya, oke, misalkan teman-teman di sini punya anak. Oke, biasanya yang mengakibatkan harganya naik secara drastis itu biasanya di sini men ya, di sini teman-teman bisa melihat di sini harganya itu berapa add-on. Nah, ini biasanya harganya itu berapa ya, kok nggak ada. Nah, biasanya itu seperti ini guys. Jadi misalkan kalian itu punya anak dan nggak dipantau, ketika kalian menggunakan paketan yang dual play internet sama TV, itu terkadang kita ketika nonton itu iFlix ini sering banget dipencet ya. Biasanya IndiHome ini kan sistemnya tuh seperti kredit ya, kreditnya. Jadi sistem dari IndiHome itu adalah kita itu bisa beli sebebasnya. Itu kayak sistem debit atau kredit, aku lupa. Debit. Prabayar kayaknya. Prabayar atau bukan sih? Ini kayaknya sistem jadi gini guys. Di IndiHome itu menerapkan sistem prabayar. Ya. Jadi kita itu bisa mengaktifkan fitur apapun di add-on ini di hari saat itu juga tanpa kita harus membayar. Nah, dan ketika akhir bulan itu tagihannya baru muncul guys. Nah, itu sebabnya banyak juga teman-teman di sini yang kaget kok harganya naik. Nah, mungkin penyebabnya juga ada di sini karena apalagi ketika teman-teman misalkan kalian punya teman kalian sedang nonton TV di rumah kalian dan tanpa sengaja mencet atau berlangganan paket seperti iFlix, kemudian EduKids dan seperti ini. Itu biasanya secara tidak langsung kita nggak tahu kan ada pemberitahunya. Tiba-tiba di bulan atau tagihan selanjutnya itu harganya naik. Dan ini naiknya lumayan guys. Nah, mungkin teman-teman di sini bisa mengantisipasi ya. Kalau memang sudah terlanjur, kalian bisa langsung lapor. Oke, kalau ini sudah terjadi, kalian bisa langsung lapor ke pihak IndiHome-nya lewat email. Oke, ngomong aja kalau ini add-on tidak sengaja terbeli seperti itu, dan itu bisa di cancel. Aku juga pernah kena seperti itu. Maka dari itu teman-teman juga harus siaga dan waspada. Kalau misalkan punya anak kecil di rumah, itu kita edukasi. Kalau mau nonton, tontonlah yang tidak berbayar. Kita jelaskan pelan-pelan, jangan marah. Oke? Mungkin cukup singkat ya video kali ini. Semoga aja teman-teman di sini bisa memahami. Oke? Dan ini adalah rincian tagihan Speedy IndiHome itu dengan kecepatan 20 Mbps ya. Jadi bulan ini dan sebelumnya. Dan untuk bulan kedepannya karena aku sudah upgrade di 50 Mbps, itu mungkin tagihannya akan muncul di bulan depan. Ya. Jadi ini tagihannya pasti akan berubah. Dan tentu saja aku akan sharing juga tagihannya berapa, rinciannya seperti apa dan lain-lain. Maka teman-teman di sini yang belum subscribe channel ini bisa mulai subscribe dari sekarang
agar tidak ketinggalan video terbaru. Oke? Mungkin ini dulu yang dapat aku sampaikan. Semoga aja video ini bermanfaat buat kalian semua. Oke, sampai jumpa dan jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman kalian dan jangan lupa klik like dan komen. Oke?